Halo, selamat pagi semuanya. Pada kali ini kami akan membahas tentang pengujian formalin dan boraks secara kualitatif dalam mata kuliah praktikum analisa pangan. Kelompok kami terdiri dari Hani, Anindita, Siti, Nisrina, Nurin, Nurul, Teddy, Winda, Elizabeth, Penny, dan saya sendiri, Sharon. Percobaan pengujian formalin akan dijelaskan terlebih dahulu dan dilanjutkan pengujian boraks. Langsung saja kepada rekan saya untuk memulainya. Sebelumnya, kita ketahui bahwa formalin sudah sangat umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana formalin akan banyak kita rasakan manfaatnya apabila digunakan secara benar. Formalin merupakan bahan kimia yang biasa dipakai untuk membasmi bakteri atau berfungsi sebagai desinfektan. Selain itu, interaksi antara formalin dengan protein dalam pangan dapat menghasilkan pangan yang memiliki tekstur tidak rapuh dan bau yang ditimbulkan oleh formalin menyebabkan lalat tidak mau hinggap. Formalin memiliki kemampuan yang sangat baik ketika mengawetkan makanan. Namun, walau daya awetnya sangat luar biasa, formalin dilarang digunakan pada makanan karena berbahaya untuk kesehatan manusia. Bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan formalin bermacam-macam, misalnya dapat menyebabkan mual, muntah, atau bahkan dapat menyebabkan kanker. Hal ini disebabkan oleh bahaya residu yang ditinggalkannya bersifat karsinogenik bagi tubuh manusia. Adapun metode yang digunakan dalam praktikum identifikasi formalin pada tahu dilakukan kualitatif melalui uji reaksi warna dengan menambahkan ekstrak kulit buah naga yang diletakkan pada kertas putih atau A4, di mana apabila warna kertas yang digunakan warnanya memudar, maka tahu tersebut tidak mengandung formalin. Sedangkan apabila warna kertas tidak memudar atau semakin pekat, maka pada tahu tersebut mengandung formalin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian formalin pada tahu. Pertama, disiapkan sampel tahu 1 dengan harga 6.000 per bungkus yang didapat dari supermarket Pondok Indah Pasar Buah. Kemudian yang kedua, disiapkan sampel tahu 2 dengan harga 1.000 per potong yang didapat dari pajak Setiabudi. Setelah dicuci, kulit buah naga dipotong kecil-kecil. Kemudian kulit buah naga diblender hingga halus. Selanjutnya disaring agar terpisah ampas kulit buah naga dengan ekstraknya. Dimasukkan sampel tahu ke dalam ekstrak kulit buah naga dan direndam selama 10 menit. Diamati warna ekstrak kulit buah naga pada kertas. Sampel 1 menunjukkan bahwa warna ekstrak kulit buah naga memudar. Sampel 2 tidak memudar. Berikut adalah video pengujian formalin pada sampel tahu ketiga yang didapat dari pasar pagi daerah Brandengkel dengan harga 1.000 per potong. Adapun cara pengujian sampel 3 ini sama dengan uji sampel 1 dan 2. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, yaitu terdapat pembahasan. Pembeli maupun penjual sangat penting untuk mengetahui ciri-ciri tahu putih berformalin, karena formalin merupakan bahan berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Keberadaan formalin sendiri sebagai bahan pengawet makanan juga telah dilarang oleh pemerintah. Kulit buah naga mengandung antosianin. Antosianin pada kulit buah naga jika bereaksi dengan formalin yang bersifat asam akan menghasilkan warna merah pekat yang menandakan bahwa tahu tersebut mengandung formalin. Tapi jika warna yang dihasilkan merah muda atau tidak meninggalkan warna, maka tahu tersebut tidak mengandung formalin. Tahu yang mengandung formalin teksturnya lebih keras dari tahu yang tak menggunakan formalin dan lebih kenyal jika ditekan. Aroma yang dimiliki tahu berformalin terasa menusuk indera penciuman seperti aroma obat-obatan, sedangkan aroma tahu tidak mengandung formalin terasa seperti aroma kacang kedelai. Tahu berformalin mempunyai warna yang putih bersih serta terlihat mengkilat, sedangkan tahu yang tidak diawetkan dengan apapun biasanya berwarna lebih pucat dan tidak mengkilat. Berdasarkan ciri-ciri tahu berformalin dan tidak berformalin tersebut, dapat kita ketahui bahwa tahu yang mengandung formalin yaitu tahu pada sampel 2, sedangkan tahu yang tidak mengandung formalin yaitu tahu pada sampel 1 dan 3. Selanjutnya percobaan pada pengujian boraks. Langsung saja kepada rekan saya untuk menjelaskannya.
Boraks merupakan garam natrium Na2B4O7 10H2O yang bersifat basa. Boraks adalah kristal putih yang dapat larut dalam air dingin membentuk natrium hidroksida dan asam borat. Boraks mudah larut dalam air dan tidak berbau serta memiliki pH 9,5. Boraks merupakan zat pengawet berbahaya yang tidak diizinkan untuk digunakan sebagai campuran bahan makanan karena dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Adapun metode yang digunakan dalam percobaan identifikasi boraks dengan bahan tahu dilakukan dengan uji reaksi warna menggunakan kertas kurkumin. Kertas kurkumin terbuat dari kertas saring yang dicelupkan dalam larutan kunyit yang dikeringkan, lalu tahu dihaluskan dan diletakkan pada kertas kurkumin untuk menguji ada atau tidaknya boraks pada tahu tersebut. Berikut video pengujian boraks pada sampel 1 dan 2. Yang pertama, disiapkan kunyit sekitar 100 gram, setelah itu dicuci. Dikupas dan diparut. Setelah diparut, kunyit dimasukkan ke dalam kain saring untuk menghasilkan ekstrak kurkumin. Dipotong kertas sari persegi panjang ukuran sedang dan dicelupkan ke dalam ekstrak kurkumin dan dikeringkan. Setelah kertas turmerik kering, diletakkan kertas turmerik di atas wadah. Selanjutnya, disiapkan sampel tahu 1 dengan harga 5.000 per bungkus yang dibeli dari pajak impres tebing tinggi dan sampel tahu 2 dengan harga 2.000 per bungkus dari pajak sore, kemudian dihaluskan. Selanjutnya diletakkan sampel tahu yang sudah dihaluskan ke atas kertas turmerik dan ditunggu sekitar 10-15 detik dan diamati. Pada sampel 1 tidak mengalami perubahan warna, begitu juga dengan sampel 2 yang tidak mengalami perubahan warna. Untuk sampel yang ketiga, kami mengambil dari pasar tradisional yang berada di Jalan Paya Pasir, Kota Madya Medan, Marelan. Ya, dapat dilihat pada gambar bahwasannya pasar tersebut cukup tradisional ya. Next. Selanjutnya, untuk referensi melakukan praktikum, kami mengambil dari jurnal Sari Niswatul Muti'ah dan Qurrata Ayun. Langkah yang digunakan juga sama. Yang pertama, kunyit dibersihkan terlebih dahulu dan diparut ataupun bisa juga di blender. Setelah itu diekstraksi untuk mendapatkan kurkuminnya. Dan kemudian untuk sampel tahunya dihaluskan. Setelah dihaluskan, tahu ditambahkan sari dari kunyit ya berupa kurkumin dan ditunggu beberapa menit. Dan dapat dilihat pada gambar hasil pengamatan setelah ditunggu beberapa menit pada kunyit yang pada tahu di pasar tradisional pasar 5 ya di Marelan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahu yang mengandung boraks itu akan berubah menjadi warna merah seperti gambar sebelah kanan. Pada analisis boraks menggunakan sampel tahu 1, 2, dan 3 dengan uji reaksi warna di mana kertas kurkumin yang dicelupkan pada larutan sampel tidak menunjukkan reaksi perubahan warna menjadi merah kecoklatan, yang menunjukkan bahwa sampel tersebut negatif mengandung boraks. Apabila sampel yang diuji positif mengandung boraks, maka senyawa kurkumin pada kunyit akan bereaksi dengan asam borat, sehingga terjadi perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Menurut Nasution dan kawan-kawan tahun 2018, terjadinya ikatan kompleks antara atom boron yang berwarna kuning
dengan asam borat menghasilkan prososianin yang berwarna merah kecoklatan. Perubahan warna bergantung pada konsentrasi boraks. Semakin pekat warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula kadar boraks. Perubahan ini disebabkan karena terjadinya pelepasan atom H positif dari setiap gugus OH. Perubahan warna dapat terjadi pada produk pangan dengan pH 8 ke atas. Penggunaan ekstrak kunyit dilakukan karena kunyit mengandung bahan aktif berupa kurkumin, di mana kurkumin akan menguraikan ikatan boraks menjadi asam borat dan mengikatnya menjadi kompleks yang disebut senyawa boron cyanokurkumin kompleks. Sifat kimia kurkumin akan berwarna kuning atau kuning jingga pada suasana asam dan berwarna merah pada suasana basa. Penggunaan boraks pada tahu umumnya dilakukan dengan tujuan agar tampilan tahu lebih bagus dan menarik. Tekstur menjadi lebih kenyal tapi tidak padat, tidak mudah pecah dan rusak, serta tahan lama hingga beberapa hari pada suhu ruang. Boraks dapat meningkatkan umur simpan produk pangan karena mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dari pengujian boraks pada tahu menggunakan ekstrak kunyit, didapatkan hasil bahwa sampel tahu 1, 2, dan 3 negatif boraks. Hal ini ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan yang menandakan tidak adanya boraks pada tahu tersebut. Adapun kesimpulan dari percobaan kali ini, yaitu yang pertama, tahu 2 ditunjukkan hasil positif mengandung formalin karena tidak adanya perubahan warna atau warna semakin pekat pada antosianin dari pH asam format. Yang kedua, semua sampel negatif mengandung boraks karena tidak adanya perubahan warna kertas kukurmin. Perubahan warna terjadi karena terbentuknya senyawa kompleks dari reaksi kukurmin dan asam borat. Sekian praktikum kami kali ini, terima kasih atas perhatiannya.